Hai teman nongkrong semua, kembali lagi sama aku Eko di sini dan Hai guys, aku Arudo. ah, akhirnya kita bertemu lagi dan bisa take hal-hal yang Menyenangkan ya? menyenangkan atau mungkin yang akan menjengkelkan untuk beberapa orang. Let's see apa Let's yang see. akan kita bahas hari ini. Well, kebetulan aku juga udah memiliki hal di kepalaku. Ini berhubungan dengan relationship sebagai laki-laki. Point of view-nya dari laki-laki yang dilihat perempuan. Laki-laki yang dilihat perempuan. Yes. Tegas ya, kalau sekarang kita bahasanya begitu masuk pukul langsung dek. No bridging, apa itu bridging Apa lah. itu bridging? Teman nongkrong udah mulai maunya dengerin kita langsung. Udah Oke. mulai mau maki-maki. Oke lanjut. Oke, so bagi pendengar yang udah biasa dengerin, tahu pasti Arudo ini kapitalis banget orangnya. Oh iya. Anaknya angka banget ya. Ya, anaknya angka nggak punya perasaan. Tapi Nah. until certain point tuh aku juga ngerasa bahwa apa iya sih cukup modal angka doang buat maju sebagai laki-laki buat ngedapetin pasangan. Atau ngedapetin jangan pasangan deh, cewek dulu aja. Cukup modal angka. Ya maksudnya ya cuman modal dompet lah, modal dompet. Eh, Isi itu dompet guys. kalau nggak isi dompet pun saldo rekening ya. Ya, oke. Kalau aku apakah cukup cukup aja sih? Enggak. Oke. Cuman itu salah satu kalau punya itu nilai plusnya jauh lebih banyak. Oke. Aku mulai ya dengan Oke. pemikiran pertamaku. Banyak yang bilang umur 19 sampai 24 19 sampai 24. ya karena udah lulus SMA ya 19, Ya, ya. 19 sampai 24 nggak usah mikirin perempuan. Mhm. Karena 800.000 udah spek malaikat. Katanya sih gitu. Itu pertama. Oke. Nah, yang kedua, terlepas dari joke aside ya yang tadi. Ya. Memang katanya gak usah fokus wanita karena ketika kamu udah sukses wanita datang sendiri. It's mean nggak salah juga. Nggak salah juga. Menurutku loh ya. Oke. Itu nggak salah juga. Berarti wanita yang terjaring ini wanita yang apa nih? Menurutmu gimana kok? Kalau menurutku ya aku jadi ngelihatnya karena kita punya gula semut datang. Ya. Tapi menurutku kalau kita cuma ngelakuin proses ini, ya kita akan ngedapetinnya kualitas wanita yang belum tentu sesuai dengan kita mau. Oh iya, iya, iya. Karena Kita sorry, dikit lagi. Karena screening prosesnya itu tuh kita cuma ngasih gula. Jadi orang-orang yang datang, orang-orang yang mindsetnya juga selama ada gula gue datang. Iya, nggak salah. Oke, Kan yang kamu bilang adalah pada saat kita sudah ada number, oke, akan ada yang datang. oke. Masalahnya kita mau pilih dia atau enggak kan? Nah, Ya dong. padahal nih saat kita udah punya number, mereka datang. Beberapa mungkin sesuai yang kita mau, Oke, tapi beberapa juga enggak. pasti dong. Nah, di sini nih mulai tricky-nya nih. Kadang yang kita pengen itu justru nggak segitu pedulinya sama number. Yang kita kepingin nggak sebegitu pedulinya sama number. Yes, Yes. number ya tetap lah in her probably top 3 or 4 priority, Ya, tapi bukan top 1. Sedangkan yang datang kebanyakan saat kita cuma sukses itu yang top 1 priority-nya uang atau kestabilan. oke. Di mana itu dua-duanya sama-sama nggak salah, Nggak salah sih, ya kan? tapi kan ketika yang kita ingin itu mindsetnya nggak melulu uang, padahal kita cuma ngerti cari duit, Iya. what is our value? Kalau kemarin aku sempat nanya, kalau perempuan nggak masuk checklist terbawah kita, apa value-nya? Dibalik, kalau kita cuma bisa cari duit, value kita apa? Buat orang yang nomor satunya nggak uang. Buat orang yang nomor satunya nggak uang, Yes. ya you're not my marker. Berarti, apa iya uang doang cukup? Uang doang cukup apa enggak? Enggak, Masih ya? ada yang lain. Oke. Tapi itu adalah pendorong terbesar. Oh, itu pendorong terbesar ya? Iya dong. Karena bagaimanapun mau dia nggak butuh-butuhnya tetap butuh, gitu ya? Gini deh, nangis naik sepeda Kayak sama di dalam mobil enak mana sih? ya begitulah. Lebih ya. nyaman mana? Oke. Minimal kan kayak gitu.
So, berarti uang itu penting. Uang penting, tapi bukan segalanya. Oke, kalau gitu yuk kita bedah. Oke. Menurutku ya, kalau aku selalu menggunakan tips ini sebagai bukan tips lah, kiat-kiat. Itu tips ngepet. sorry. Tapi tips itu kesannya aku ngasih ke orang lain. Kalau ini enggak, ini kiat-kiat. Hal yang ku lakuin sendiri. Kalau aku selalu percaya sebagai laki-laki itu kita nggak boleh ngasih cuma satu value. Oh iya. It always has to be more than one. Dan aku selalu tipe orang yang seperti itu. Oke, you could be funny. Oke. Tapi kalau kamu cuma funny doang, it will be boring in very short period of time. Kalau menurutku, ini menurutku pribadi, if you can provide funny and mysterious in the same time, ini akan sangat attract perempuan. Yeah. Dimana mereka tuh ngerasa, ini orang nih dingin banget, cool banget, misterius banget. I want to know him. Tapi masih konyol. Tapi kok menyenangkan dan konyol in the same time? Ya, tapi kamu nggak mungkin ngomong kayak gitu di angkringan juga kan? Enggak dong. Vibe-nya beda kan? Beda. Berarti kan vibe-nya juga minimal vibe yang cafe, coffee shop, or restaurant, something else. Something like that. Yeah. Tapi itu nggak cuma berlaku funny and mysterious. Yeah. Contoh, kamu tegas, Yeah. tapi juga hangat. We must have the opposite of every fucking people. Yes. Contoh, kamu hard worker but also laid back in the same time. Yeah. Tapi memahami porsinya. Karena kalau kamu cuma going ke satu ekstrim, kamu sangat serius saja, ya cewek itu harus menyukai orang yang semisterius itu sampai to the extreme juga. Yeah. Otherwise membosankan. Iya, itu bakalannya membosankan karena nggak ada ibaratnya nggak ada hal yang memang tiba-tiba jadi surprise mengejutkan. Let's say kamu yang mungkin terlalu cool, tiba-tiba you do something funny Atau tiba-tiba ngasih bunga. Iya, itu akan menjadi hal yang berbeda. Katanya sih melting banget ya. Katanya. Dikira keju melting, ha? Cuman gini deh, aku selalu berprinsip segala sesuatu yang terlalu over itu tidak baik. Yes, I agree. Di semua hal ya. Even itu number ya. Oh, bahkan number ya. Ya. Okay. Buat aku number kamu terlalu over juga nggak baik. Karena ya tadi pada saat kamu number terlalu bagus, number di sini kita bilangnya langsung aja belak-belakan ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kesinggung. Lu punya duit banyak, cewek pada datang, itu akan salah atau enggak? Ya itu tidak salah, itu realitanya. Tinggal kamu mau pilih atau enggak. Let's say kamu udah pilih salah satu, cewek itu kamu ambil, tapi benar-benar kamu over kasih ke dia cuman duit sama duit. Berarti value-mu juga cuma duit ya? Iya, nggak salah dong. Makanya aku bilang, cukup nggak cuman modal duit? Enggak. Okay. Kalau bilang cukup apa enggak itu enggak. Okay. Kan kamu juga untuk memproses dapat duit kayak gitu bukan dari warisan orang tuamu yang meninggal tiba-tiba dapat duit banyak kamu kasih-kasihin ke cewek, kan nggak gitu kan konsepnya kan. Oke, pekerja keras. Oke, minimal kamu pekerja keras kan tahu gimana sih ketemu sama orang. Oke. Itu adalah portion yang paling minim. Kita kerja juga nggak mungkin ketemu cowok mulu kan. Ada ketemu ceweknya. Gimana sih caranya kita pas ngobrol sama si cewek. Oke. Even cara untuk dia membuat feel comfy dulu aja. Tapi kok gini, banyak dari orang-orang yang kayak gitu, mereka bisa treat kliennya lebih bagus daripada pacarnya sendiri atau pasangannya sendiri. Pasti. Itu kenapa banyak cewek yang setelah kenalan sama so-called orang-orang mampu merasa tidak nyaman karena si cewek tuh being treat down gitu loh, kayak dinilainya cuma sebagai ya kamu tuh cuma plus one ku. Tapi ada yang maksa masih tetap mau di posisi kayak gitu nggak? Wah, nggak ada sih. Hah? Nggak ada sih. Aku setauku malah cukup banyak ya kan. Oh ya, maksudnya Iya. gimana tuh? Ya udahlah, kamu ternyata aku nggak begitu baik gak apa-apa. Cuman yang penting pada saat kamu memang baru nggak di sampingku, aku masih bisa me time, aku masih bisa pergi nyalon, I can go to shopping or something else. Nah, ini nih jeleknya. Either kalau terjadi lagi kasus PPKM atau tiba-tiba kere. Iya, Oh, kalau tiba-tiba PPKM perang terus mereka. perang. Karena mereka sebetulnya cannot stand each other for Yeah. a very long time. Yeah. Lebih dari 2 jam udah mulai garuk-garuk nih kepalanya. Udah mulai nggak ngapain sih enak, dia? udah mulai nggak nyaman kayak nggak di rumah. Iya.
Masuk 5 jam nih udah mulai. Kapan jam tidur sih? Akan menjadi yang lucu adalah pada saat kita menjadi seorang pasangan, akan menjadi lucu pada saat kita sebuah pasangan. Oke. Tapi kita tidak bisa menikmati setiap momen yang ada di dalam rumah. Atau mungkin pada saat kalian bersama. Ini kan nggak harus yang udah menikah kan. Ya. Let's say pas baru nongkrong atau hangout, mungkin itu sekedar makan lah di resto atau coffee shop. Itu pasti mereka udah ngerasanya kok nggak selesai-selesai ya, ini udah beruan sih jam berapa. Kayak gitu kan yang kita nggak kepingin dalam sebuah relationship kan. Malah kayak pegawai yang pengen buru-buru pulang ya. Ya. Itu really sucks. Tapi ya memang ada dan banyak orang yang memang memaksa. Kenapa? Menurutku ini kok kesendirian. Kenapa sih orang takut for being lonely? Bukan being lonely yang ditakutin. Terus? Saat tidak ada yang mensupport kebutuhannya dia. Oh. Ya kita bicara realistis lah. Oh. Kamu nggak punya duit. Okay. Ada punya cowok satu atau Okay. mungkin jangan kayak gitulah kesannya cewek yang cuman ngeliat dari dari duit aja ya. Dibalik deh. Misal aku cowok, ada cewek yang memang ternyata suka sama aku atau segala macam. Dia ngejar duit sama aku. Even aku nggak suka sama sekali sama dia, ya udahlah ya. Oke. Toh aku panggil sayang, aku peluk dia, aku belai rambutnya juga nggak ada yang kurang kok dalam diriku. Oke, I get it. So itu jadinya malah kayak escort ya? Yeah. Nemenin aja ya jatuhnya ya? Iya. Oke, so kalau kita terlepas dari ini, menurut Koko kualitas cowok apa nih yang paling cewek suka? Aku nggak tahu ya. Oke. Cuman in my humble opinion, yang pasti bisa kerja sama tanggung jawab. Oke. Minimal 2 itu. Ini masuknya sudah ke hubungan serius ya? Iya. Kalau aku coba gali dikit ya kok ya. Menurutku sebelum serius kita masuk ke awal dulu. Oke. Kalau di awal, menurutku pribadi ya, yang paling penting itu kemampuan ngomong, Ya, public speaking. Public speaking. Gak tahu kenapa cewek tuh nggak suka sama cowok yang dalam tanda kutip stroke ya. Banyak diam gitu ya. Lebih bisa bikin nyaman aja waktu ngobrol. Gitu. Ginilah, pada dasarnya kita kan udah ketemu sama mungkin ratusan atau ribuan orang dalam hidup ya. Oke. Kita kan udah tahu nih gimana, mohon maaf, kalau ya memang otaknya skala 0 sampai 5 kita ngobrolin apa, otaknya 5 sampai 8 kita ngobrolin apa, 8 sampai 10 kita ngobrolinnya apa. Oke. Jadi kita harus memang memilah. Dan kadang pada saat kita memang ini kalau kita belum ya berusaha mendekati ya, berusaha mendekatin ke cewek, kita akan lihat dulu lah. Kalau memang dia ternyata smart, really smart, itu bahkan malah kitanya ngobrol sama dia terlalu asik atau malah mungkin sebaliknya si cewek yang mikir lu apaan sih jadi orang bego amat. Oke, bisa jadi kebalikannya ya. Bisa dong. Oke. Karena kita kan bukan yang paling pintar juga. True, that one is true. Tapi kenapa kemampuan bukan cuma public speaking sih, komunikasi yang baik sebagai laki-laki itu penting, apalagi kalau di pasangan awal, karena saat pas sudah serius relationship-nya dan masuk ke menikah, aku tuh punya pegangan kayak gini kok. Hidup tuh 24 jam, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 2 jam lagi ya mungkin perjalanan and stuff, and you still have 6 hours. Yeah. 6 jam. Di masa tua, 6 jam itu akan kamu habiskan bersama pasangan normalnya ya. Bayangin 6 jam ngobrol, yang satu ngomong A, yang satu ngomong bahkan nggak B, bingung. Cuman iya sayang, udah gitu doang. 6 jam, gila sih, neraka. Menurutku itu neraka sih. Ya, itu mungkin menurutmu. Tapi kalau si cewek juga menurutku ya kok ya, kalau si cowoknya bodoh, dalam artian ya nggak tahu lah, mungkin nggak kurang smart atau gimana pun, si cowoknya trying selama 6 jam itu juga neraka ya. Ya sama-sama. Oke. Makanya aku bilang terlalu over salah satu tuh nggak bakal baik. Oke. Gini deh, kalau sampai memang kita bertemu pasangan kan kita kepengennya juga yang smart, pintar, tanggung jawab, kerja keras.
bla bla blanya kan kurang lebihnya Oke. kayak gitu. Tapi kalau nyatanya kan ya kita sama-sama tahu nobody's perfect kan. Oke. Kalau memang ternyata memang dari pasangan kita ada kondisi di mana dia di bawah kita berapa persen, let's say 3 poin lah, ya udah kita turunin 1 atau 2 poin supaya dia juga ngejar ke atas, tapi kita juga turun supaya dia nggak kesusahan kalau ngejar. Oke. Menurutku itu jauh lebih ideal. Berarti aman nggak sih kalau aku bilang sebagai laki-laki kita tuh benar-benar nggak boleh cuma punya satu senjata? Oh iya iya, iya. Aman ya? Buat Aman. bilang gitu aman ya? Aman. Tinggal kita yang milih senjata kita apa? Kamu bisa pilih apapun kok. Kamu bisa mungkin senjatamu senjata secara rekening, Oke. senjatamu mulut Oke. dalam berbicara, mungkin gestur badan atau mungkin attitude yang biasanya kita Oke. bilang. Hal-hal kayak gitu kan itu termasuk senjata. Cuman Koko percaya nggak sama ya dibilang paradigma enggak, dibilang bercandaan juga enggak. Menurut Koko percaya nggak cowok tuh nggak bisa dapat, cewek tuh nggak bisa dapat 3 kualitas dari cowok. For example, Contoh gini ya, 3 itu adalah ganteng, waras, pintar. ganteng, waras, pintar. Kalau si cowok udah ganteng, waras, pinter, ini berkat Tuhan banget nih. Ada. Aku ada. Ya kita sama-sama tahu lah. Mungkin di public figure pun begitu kamu bilang kayak gitu, aku langsung kebayang nama satu orang. Tunggu kok, tunggu. Oke. Sebelum kok ke cerita, biar agak seru. Yang cewek komen, pasangan kalian dapat yang mana? Oh iya. Ganteng, Setuju. waras, enggak cakep, Iya. atau gimana? Terserah kombinasinya apa. Nah, Tapi ya your memang harus tell the truth ya. tell the truth lah. Ya udah kalau memang mukanya nggak kurang dikit ya bilang aja ya muka kurang, mukanya jangan jelek lah, kasihan juga kan. Cuman ada, cuman maybe the probability 0 point. Iya, karena kalau aku bilang itu tuh special case, itu berkat Tuhan banget itu. Siapa kok? Yang tadi langsung kepikiran siapa? Aku nggak tahu ini bener apa enggak ya. Cuma yang ada di kepala aku adalah suaminya Sandra Dewi. Waduh, aku kalau artis Indonesia kurang ngikutin siapa Iya. sih? Harvey or something else itu. Oke. Muka cakep. Oke. Terus habis itu kamu bilang apa? Waras sepertinya. Kalau itu kan kita nggak tahu. Iya, true. Iya dong. Iya. Waras terus pintar. Pintar. Iya. Dengan dia doing well business seperti itu, ya menurutku dia bukan orang yang bodoh juga kan? Tapi yang biasanya ya, itu tuh ganteng, pinter, nggak waras. Ganteng, pintar, nggak waras. Iya. Kalau yang aku lihat sosoknya tadi kayak gitu ya. Kita ngomong nggak warasnya kan mungkin memang ada plus minus kurangnya di mana kan? Oke. Iya kan? Yang even we don't even fucking know. Tapi nggak waras tuh bukan berarti dia gila ya guys. Cuman kelakuannya absurd aja gitu loh. Bisa. Ya, salah satu. Kalau enggak mungkin ganteng, Oke. pintar, Oke. menyimpang. Oh, Banyak loh. banyak. Iya kan? Sekarang kan udah banyak. Oke. Ganteng, pintar, menyimpang itu udah banyak. Oke. Kalau balik lagi ke topik kita, cowok harus nyediain lebih dari satu senjata itu kok. Kalau sebuah tempat itu pasti punya lah preferensinya. Ya. Dari yang kau lihat, negara kita ini preferensinya apa? Sorry, preferensi kayak apa nih ya, Bang? Contoh, di negara kita tuh nilai jual tertinggi agamanya kuat. Oke. Cowok agamanya kuat, terus rajin. Ya. Zaman dulu ya. Oke. Ini kan aku sudah 30 plus. Oke, Iya untung dong. aku belum. Iya kan. PNS, Oke. mobil, rumah. Waktu itu langsung bendanya ya, bukan sifatnya ya. Menurutku orang pada saat kamu pasti pernah lihat di beberapa joke juga lah. Oke. Kamu kalau udah PNS, Oke. kamu udah punya mobil, punya rumah, ngelamar anak orang tuh ibaratnya bercandaannya bisa asal tunjuk aja udah. Enak ya? Iya dong. Ya. Cuman kan itu paradigma dulu, dimana yang mungkin sekarang aku kurang relate deh anggap kayak gitu. Kalau aku Ngelihatnya gimana? ngelihatnya gimana ya? Kalau aku sendiri, mungkin karena target marketku memang bukan, aku langsung bilang aku nggak mau punya pasangan yang terlalu beragama. Oke. Jadi ya mungkin
nggak relate juga bahwa yang tadi beragama ke aku pasti ya marketnya tuh udah beda banget. Tapi aku ngerasa being funny, bukan funny sih, menyenangkan aja seperti cheerful, supportive itu menurutku buat dewasa ini, buat zaman sekarang itu nilai jual tertingginya sih. Apalagi di era mental illness yang lagi hit ya. Ini aku baru mau bilang, belum tentu orang yang kelihatan di depannya ceria itu dalam-dalamnya baik, kan bisa sakit juga kan. Makanya aku ngerasa ya mungkin nilai jual terkuat laki-laki sekarang tuh ya tetap mungkin top 3-nya ya bisa cari duit dalam artian uang lah ya, provider sih tetap itu top 3. Iya kan, nggak bisa lari. Oke. Secondnya menurutku menyenangkan lah ya, maksudnya tuh menyenangkannya tergantung ya, ada yang ramah, ada yang kalau baik tuh aku kan benci baik. Apa sih definisi baik? Aku ngasih kamu makanan baik nggak sih? Baik. Kalau kamu nggak butuh? Ya baik, karena aku masih bisa kasih yang lain. Ya kalau dikasih, kalau dibuang. Makanya aku tuh selalu menghindari kata baik. Apaan sih? Banyak yang lebih menyenangkan. Contoh ramah. Terus contoh good public speaking, storytelling. Yang kayak gitu tuh lebih enak buat deskripsiin orang daripada cuma ngomong baik. Bro, kamu bisa ngomong kayak gini karena kamu hidup dengan angka yang baik. Oke. Saat kamu hidup tidak di angka yang baik, maybe number is gonna be priority. It's the fact. Loh, aku bahkan masih bilang kok, orang sekapitalis aku tuh masih bilang nomor itu penting, tapi top 3. Jadi buat kapitalis. Iya, bahkan untuk seorang kapitalis masih bisa bilang enggak nomor 1. Buat kapitalis yang sudah punya number. Oh gitu. Itu harus kamu bawain dong. Oke. Aku kapitalis. Tapi kalau memang kita belum ada number, ya tetap karena aku kapitalis yang aku kejar number lah. Oke. Iya dong. Itu kan pasti kamu boleh bilang kayak gini karena mungkinnya ya memang dari kamunya ini kan karena aku udah ada di poin aku udah ada number nih. Tapi kalau yang belum ada number, bro, omongan lu terdengar bullshit. Karena gini, menurutku angka dan kemampuan mencari angka itu lebih penting kemampuannya. Ya, aku setuju. Itu kenapa aku tadi bilangnya pekerja keras dan bertanggung jawab, bukan kaya. Oke. Pekerja keras, bertanggung jawab. Mungkin satu lagi kalau menurutku ya, nyaman. Kalau kamu suruh aku kasih 3 ya. 3 ya. Bukan baik ya, nyaman. Kamu bisa melakukan hal-hal yang baik dengan pasanganmu, apapun itu. But you can still cheating for do it something, bukan crime lah, tapi maksudnya ya hal-hal yang sedikit nyeleneh supaya hidupnya nggak boring. Mungkin lebih tepatnya kata-katanya nyaman. Oke, so guys, laki-laki saranku sih, menurutku dari pembicaraan ini ya jangan pernah punya satu senjata, apalagi senjatanya cuma duit ya. Bahkan dari seorang kapitalis pun jangan pernah punya senjata cuma duit. Enggak, aku juga nggak setuju kalau cuma duit. Kalian juga punya otak, bisa dipakai. Yes, satu itu attitude ya. Berarti kalau nyaman bla 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 kita attitude. Bisa rangkum dalam satu hal yaitu attitude. Karena attitude saat mungkin bertemu dengan orang tua, mertua atau mungkin calon pas mau ngelamar atau segala macam itu akan jadi hal yang. Nah, kita gong pembicaraan hari ininya duit versus attitude. Mana lebih berat? Mana yang lebih kalian prioritaskan? Oke, aku setuju. Kalau aku merasa ya setelah ketemu orang tua dalam tanda kutip lebih dari sekali, orang tua tuh bahkan pernah beberapa kali nggak nanya kerjanya apa loh, cuma ngeliat cara aku ngomong ke dia dan cara aku natap dia bahkan nggak capek-capek nanya kerjanya apa. Pembicaraan tuh udah langsung ketemu di tengah aja. Bahkan arahnya bukan dia mau ngenalin diri ke aku, malah aku dapatnya dia self defense dengan cara meninggikan diri supaya dia gimana ya, kalau kita datang ke rumah orang supaya levelnya dimiripkan. Bahkan enggak kok, dia mau nunjukin bahwa kayaknya kamu tuh orangnya ada,
Tapi Aku lebih ada. aku lebih ada. Oh ya udah silahkan. Kan ini berarti gitu. Yo, kita kan ya iya Oh om. iya om. Ya masa umur separuhnya mau bergaya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak sopan Nggak kalau sopan. kata orang Indonesia itu nggak sopan. So kalau buat aku attitude masih come first. Oke, setuju aku. Karena dewasanya sekarang ini aku tetap ngerasanya selama kamu bekerja keras number bisa ngikut. Selama kamu ada kelas nomor bisa ikut. Ya aku cukup setuju. Yang paling penting aku highlight kata-katamu adalah kita jangan punya senjata cuma satu, baik itu yang cowok maupun yang cewek ya. Ya. Walaupun kita hari ini ngeberatin di cowok ya. Ya, cuman buat cowok maupun cewek jangan punya cuma senjata satu aja. Kalau cewek biasanya senjatanya cuma cantik doang ya. Iya, Ya itu mungkin kapan-kapan kita bahas. cantik boleh, cuman tolong otak diisi kayak gitu kan. Nah, kalau narik ke premis pertama kita, umur 19 sampai 24 nggak usah mikirin cewek dulu, sukses dulu aja gimana? Agree disagree. berarti? Agree or disagree? Agree. Kalau aku disagree. Aku agree. Apalagi kalau tipe orang yang pekerja keras, kalau aku tetap 80%-nya kerja, Oh iya, persiapkan. bener kan? Berarti kan agree dong. Tapi kan tetap 20%-nya tetap sambil screening lah. Bro. Jangan nunggu sukses dulu. Bro gini loh bro, Iya. nggak mungkin juga kalau cuman hidupnya kita cuman kerja bro. Mungkin kok. I really believe ada orang yang sanggup. Ada, seperti kayak yang kita bilang biasanya, probabilitasnya berapa banyak. Oke. Majority or minority, Oke, itu yang kita discuss. Cuman pada dasarnya let's say kamu kerja aja ketemu orang itu kamu udah ketemu mungkin lawan jenis kok Oke. yang bisa menarik, ya kan? So berarti ya aku di tengah deh, aku gray area deh. Iya. Aku gray area. Kita sama lah, kita Oke. sama-sama gray area. Gimana kalau menurutnya kalian? Ya. Ada money or attitude? Money or attitude 19 sampai 24 fokus kerja aja Ya. atau sambil cari-cari. Ya, akan lebih menyenangkan kalau mungkin ini bisa didiskusikan di kolom komentar. Yes, Ya. paling gitu untuk hari ini. Ya, oke. Bye. Aku Eko cabut. Aku Arudo, bye teman nongkrong. Bye.